Halo pemirsa, kembali bersama kami di Global TV Aktual. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pangandaran yang ke-13, pemerintah daerah kembali menghadirkan gebrakan di sektor kesehatan. Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, meresmikan 3 layanan baru di RSUD Pandega Pangandaran, yaitu pelayanan dialisis atau cuci darah, poli jantung dan pembuluh darah, serta klinik konservasi gigi. Layanan baru ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat Pangandaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan tanpa harus berobat ke luar daerah. Bupati tiba di lokasi acara, disambut oleh jajaran RSUD dan tamu undangan. Dalam suasana penuh semangat Milangkala ke-13 Kabupaten Pangandaran, Bupati Citra Pitriyami secara resmi membuka layanan kesehatan baru di RSUD Pandega Pangandaran. Pelayanan yang diresmikan meliputi instalasi dialisis atau cuci darah, poli jantung dan pembuluh darah, serta klinik konservasi gigi. Bupati Citra menyebutkan, peluncuran layanan ini merupakan bentuk hadiah istimewa untuk masyarakat Pangandaran di hari ulang tahun daerah. Menjelang Milangkala ke-13, saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya acara seremonial. Alhamdulillah hari ini kita bisa launching dan langsung melayani pasien, ungkapnya. Dengan adanya layanan dialisis, pasien gagal ginjal kini tak perlu lagi keluar daerah untuk cuci darah. Saat ini tersedia 8 unit mesin dialisis, dan akan bertambah menjadi 12 unit setelah tenaga medis selesai pelatihan akhir bulan ini. Saya ingin masyarakat Pangandaran bisa mendapatkan pelayanan terbaik tanpa harus jauh-jauh berobat ke luar daerah. Ini kado Milangkala ke-13 untuk warga Pangandaran, tutup Bupati Citra. Hari ini kita baru melaksanakan launching pelayanan dialisis, pelayanan poli jantung, dan konservasi gigi. Ya. Alhamdulillah, ya, menjelang Hari Milangkala yang ke-13, saya memberikan kado yang terbaik untuk masyarakat Pangandaran. Ini tuh dikejar-kejar benar. Saya bilang saya mau ngasih apa buat masyarakat. Bukan hanya memeriahkannya saja, tetapi ada yang harus saya persembahkan untuk masyarakat Pangandaran. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa launching dan langsung pelayanan. Ya, sudah bisa langsung pelayanan. Sementara ini pasien di kita itu yang cuci darah itu 78. Rata-rata mereka seminggu 2 kali. Keluar kota? Keluar kota. Dan semua keluar kota. Hari ini 8 mesin. Ya, karena kita memang terbatas ya, perawat masih ada 3 orang yang sekolah, yang bukan sekolah, pelatihan. Insya Allah tanggal 28 ini selesai. Biasanya setelah itu tinggal ujian, dapat sertifikat dialisis, sudah bisa kita menambah mesin. Ada 4 mesin lagi, sebenarnya kita punya 12 mesin. Ya, karena memang SDM-nya kurang, akhirnya kita disesuaikan. Jadi hari ini kita masih 8. Ya, masih 8 mesin. Nanti setelah mungkin tidak akan sebulan, ya tidak akan sebulan, 4 mesin lagi kita tambah, ya. Dan ini tugasnya Kepala BPJS, pokoknya saya tidak mau tahu, launching gratis. Turut hadir dalam kegiatan ini, anggota DPR RI Komisi 6, Ida Nurlaela Wiradinata, yang memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Pangandaran dalam memperluas layanan kesehatan masyarakat. Ini menjadi kebanggaan bagi warga Pangandaran. RSUD Pandega adalah hasil perjuangan panjang Bupati Pangandaran terdahulu, Bapak JJ Wiradinata, dengan dukungan anggaran sekitar 500 miliar rupiah dari berbagai sumber, termasuk APBD, provinsi, dan pusat, ungkap Ida. Ida juga menambahkan bahwa keberadaan RSUD Pandega merupakan hasil kerja keras lintas generasi kepemimpinan daerah yang patut dilanjutkan. Saya tahu betul perjuangan mendirikan RSUD Pandega ini tidak mudah. Dari anggaran awal 13 miliar rupiah hingga kini mencapai ratusan miliar. Ini hasil kerja keras bersama untuk masyarakat Pangandaran, ujar Ida Nurlaela. Jadi kan kabupaten baru waktu itu, usianya masih, waktu itu kita sekitar tahun 2019 kita sudah berusaha untuk mendirikan rumah sakit umum daerah ini. Dan alhamdulillah dengan keinginan dan lobbynya Pak JJ melakukan lobbying yang cukup bagus, akhirnya Pandega ini berdiri dengan anggaran
kurang lebih lah dengan peralatannya sekitar 500 miliar. Itu tidak mudah karena berawal dari kita punya uang dari APBD 13 miliar, kemudian minta bantuan ke provinsi, minta bantuan ke presiden dan sebagainya. Dan akhirnya terjadi seperti ini. Ini suatu kehormatan bagi kami telah memberikan yang terbaik ya untuk masyarakat Pangandaran. Di balik semua kesuksesan dan kekurangannya Pak JJ sebagai bupati pertama yang telah memberikan kontribusi yang jelas pada masyarakat Pangandaran, telah melakukan fondasi awal pemerintah kabupaten yang luar biasa. Kami mewakili beliau ya sebagai bupati pertama yang ingin ya melakukan apresiasi lah saat ini di hari Milangkala ke-13 ini telah dilakukan launching instalasi dialisis, kemudian jantung, kemudian dan hiburan ya, ruang operasi MOT, operasi gigi dan sebagainya. Itu tidak mudah ya. Ibu Direktur ini luar biasa sekali, kita kasih support yang baik ya. Perempuan tapi punya nyali. Bu dokter ini dengan kondisi ya masyarakat di Kabupaten Pangandaran yang seperti itu, sebenarnya Pandega ini juga evaluasi boleh ya, masyarakat boleh mengevaluasi tentang manajemen dan sebagainya, dan kami juga berharap apapun yang dilakukan oleh direktur, dokter dan pelayanannya kepada masyarakat tujuannya adalah memang ingin sempurna. Jadi mungkin ada satu dan lain hal yang ketidaksempurna itu bukan terbentuk karena dari rumah sakitnya saja, bisa jadi mungkin pasien miskomunikasi dan sebagainya. Sementara itu, Direktur RSUD Pandega Pangandaran, Dr. Titi Sutiamah, menjelaskan bahwa proses persiapan layanan ini membutuhkan waktu panjang karena menuntut standar kompetensi tinggi bagi dokter dan perawat. Pelatihannya cukup lama, namun kini kami siap melayani masyarakat. Setiap mesin dialisis mampu melayani 2 pasien per hari dengan durasi 4 hingga 5 jam, jelas Titi. Selain layanan dialisis, RSUD Pandega kini juga memiliki ruang operasi modern, poli jantung dan pembuluh darah, serta klinik konservasi gigi. Semua layanan baru ini gratis untuk pasien BPJS, sesuai dengan komitmen pemerintah dalam program Universal Health Coverage (UHC). Peluncuran layanan kesehatan baru ini menjadi langkah nyata Pemkab Pangandaran dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya di bidang kesehatan. Dengan hadirnya fasilitas-fasilitas baru di RSUD Pandega Pangandaran, pemerintah daerah berharap pelayanan kesehatan dapat semakin mudah dijangkau dan bermutu tinggi. Alhamdulillah pada hari ini RSUD Pandega Pangandaran melaksanakan launching dialisis, kemudian ruang MOT, kemudian klinik jantung dan pembuluh darah, serta klinik konservasi gigi. Nah, untuk launching dialisis ini tentunya adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya bagi kami RSUD Pandega Pangandaran dan juga tentunya bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran, karena tentunya ini adalah hal yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami siapkan, yang itu sudah lama ya. Ini adalah dari ketika periode Pak JJ, tetapi karena memang untuk dialisis ini adalah perlu banyak yang harus dipersiapkan. Ini utamanya terkait dengan SDM tadi, karena di sini adalah satu SDM-nya itu adalah dokter spesialis dalam. Dokter spesialis dalamnya itu harus mengikuti pelatihan dialisis, itu lamanya selama 6 bulan. Kemudian yang kedua itu ada dokter umum, dokternya juga umumnya itu harus mengikuti pelatihan. Kalau dokter umum selama 1 bulan, dan kemudian perawatnya itu lama pelatihannya itu adalah 3 bulan. Dan pada hari ini kita launching tadi itu dengan 8 mesin. Itu kenapa 8 mesin? Karena kita berkaitan dengan jumlah perawatnya. Dan di tanggal 28 ini tadi Ibu Bupati sudah menyampaikan juga, kita selesai 3 perawat sehingga kita akan jumlahnya itu 12 mesin HD itu. Karena kenapa tadi, kalau mesin HD itu 1 hari itu rata-rata itu kan
Kapasitasnya itu sekitar satu mesin HD itu 2 pasien. Karena ya 2 pasien itu 2 pasien karena satu pasien itu tuh sekitar 4 sampai 5 jam dia prosesnya itu. Tapi tergantung kondisi pasien, tergantung dia sakitnya apalah, itu mungkin dokter spesialis dalam yang tahu. Cuma rata-ratanya itu di 4 sampai 5 jam. Untuk kita instalasi dialisis ini kita bukannya itu Senin sampai dengan Sabtu. Jadi kecuali hari Minggu itu libur. Kalau hari Minggu itu khusus untuk kasusnya sito. Sito itu adalah gawat darurat. Kalau gawat darurat itu adalah khusus kasus-kasus misalnya pasien-pasien yang memang harus cuci darah saat itu, misalnya kasus-kasus ICU gitu ya. Itu adalah kriterianya yang taunya itu adalah dokter spesialis dalamnya itu gitu ya. Dan kalau untuk cuci darah itu kita nggak bisa geser orang nih, nggak bisa. Oh, saya mau masuk nih, siapa titipan siapa misalnya gitu nggak bisa dong, karena kan itu udah rutin. Nah, jadi kalau dialisis ini itu kan masuk dalam penyakitnya katastrofik. Penyakit katastrofik itu adalah penyakit kronis yang perawatannya itu adalah, jadi perawatannya jangka panjang yang memerlukan biaya tinggi. Yang maksudnya biaya tinggi itu adalah apa? Tadi ya, kalau dialisis itu betul dia di-cover oleh BPJS, tapi bukan hanya itu, dia kan perlu transportasi, akomodasi jauh kan, karena dia rutin. Bayangkan seminggu 2 kali satu pasien nih, satu pasien seminggu 2 kali, berarti dalam sebulan berapa kali dia harus cuci darah? 8 dong. Nah, 8 kali itu rutin. Dari Pangandaran, Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual.